Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam ditangkap di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Itu paling kuat aminnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu semua. Bersama kita di Danar, betul? Bersama pula hendaknya nanti di surga Jannatul Firdaus. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2018-2023, dan sekarang menarik napas sejenak cuti untuk nanti mudah-mudahan jadi pemimpin kita berikut. Guru kita semua Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid, Bapak Kepala PN, Ketua Front Pemuda Muslim Maluku, tokoh masyarakat, tuan-tuan imam, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah saya menyampaikan tausiah, tiba-tiba datanglah seorang bapak-bapak. Ustaz Abdul Somad, ya, apakah dosa saya semuanya diampunkan Allah? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rasanya ada dosa saya yang belum diampunkan Allah, Pak Ustaz. Dosa apa, Pak? Dosa tanda tangan. Loh, tanda tangan mana ada dosanya? Saya bilang, saya dulu Pak Ustaz seorang lurah di kota Pekanbaru, tempat saya tinggal. Terus waktu itu ada orang minta izin buat salon. Terus ya saya kasih tanda tangan izin buat salon. Apa yang terjadi? Salonnya jadi tempat diskotik, tempat maksiat, Pak Ustaz. Bapak sudah tobat, saya sudah tobat. Salonnya udah tutup, makin besar. Saya bilang mengalir dosa jariahnya untuk Bapak. Waduh, gimana saya ini Pak Ustaz? Ya, minta ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa. Mudah-mudahan berkat doa-doa kita, dosa-dosa maksiat Bapak yang bertanya itu diampunkan Allah. Amin. Dari bunyi aminnya sepertinya kurang setuju. Amin. Ternyata tanda tangan ini bisa jadi amal jariah dan bisa jadi dosa jariah. Tapi Bapak Haji Muhammad Tahir Hanubun, semua tanda tangan beliau menjadi amal jariah. Pembangunan masjid, tanda tangan. Masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya menjadi amal jariah semuanya insya Allah. Ada orang di kampung mau baca Quran dari maghrib ke isya, mau baca yasin, mau berzikir, mau bertamu, mau tahlilan, gelap. Tanda tangan, masuk lampu terang benderang 24 jam. Maka itu pun menjadi amal jariah. Anak-anak yang mau ngaji baca Quran sulit susah, dibukakan TK Al-Quran, tanda tangan, jadi amal jariah. Berhenti sejenak, tarik nafas, nanti insya Allah tanda tangannya berlanjut lagi insya Allah. Tapi kita tidak tinggal di kerajaan, kita tidak tinggal di kesultanan. Kalau zaman dulu meninggal sultan, naik anaknya, meninggal anaknya, naik cucunya. Kita sekarang tinggal di negara
Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah habis jabatan 5 tahun ada lagi namanya pemilihan umum. Maka orang-orang yang punya tanda tangan itu bisa dipilih, bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa diberhentikan, bisa dilanjutkan kalau masyarakatnya memilih. Dalam demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Begitu kata orang barat dulu. 10 orang. Kita terapkan ini, suara terbanyak suara Tuhan. 10 orang. 9 mau main bola, 1 mau sholat. Dipakai demokrasi. Akhirnya sholat atau main bola? Memang pagi-pagi ini kurang konsen memang. Ada 10 orang, yang 9 setuju main bola, yang 1 sholat. Ini mau sholat maghrib ini. Masya Allah, begitulah sayangnya Habib Rifki ke saya. So sweet. Ada 10 orang warga desa. 10 ini mau diambil pendapatnya. Kita mau lanjutkan main bola atau sholat maghrib. Yang 9 bilang main bola, yang 1 cuman sholat maghrib. Hayya alal bola. 9 mengatakan hayya alal bola, ayo kita main bola. Yang 1 mengatakan hayya alas sholat. Maka kalah yang sholat maghrib, karena yang ngajak main bola lebih banyak. Tapi kalau ngaji, kata Ustadz, la kafarata laha illa dzalik. Salat tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa ditebus dengan istighfar, tidak bisa ditebus dengan umrah, menangis di pintu Ka'bah, ya Allah, tidak diampunkan dosa. Apa yang bunyi dari tadi ini? Oh, ada drone. Kita lambaikan tangan ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu cara ngusir drone. Tadi dia nih, setelah kita berselawat hilang dia. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang-orang yang baik mesti memberikan suara yang baik. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Akhirnya ramai kita sholat. Masalah main bola boleh apa tidak boleh? Boleh, silakan main bola. Tapi kalau sudah mau azan maghrib 20 menit berhenti, mandi, bersih, sholat, badannya sehat. Ustadz main bola? Oh ya, saya dulu waktu kuliah juga main bola. Maka badan sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat otak yang jahat. Loh, kok gitu ngomongnya Pak Ustadz? Karena tidak sholat. Tapi kalau sholat, badannya sehat, otaknya sehat, hatinya sehat. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh, di dalam jasad ini ada satu gumpal, ada satu kepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang satu gumpal ini sehat, Ustadz semangat kali menunjuk sehat karena cincin baru. Hadiah dari Ustadz Hussein, qori kita, Masya Allah. Ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali,
sering-sering melihat warna hijau, maka mata kita jadi sehat. Ini makanya selalu lihat warna hijau. Tapi kalau bersedekah mesti pakai warna, jangan hijau, itu 20.000. Warna merah. Dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Oh, topi Bang Omar hijau juga rupanya. Kalau segumpal sekepal itu sehat, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki menjadi sehat. Tapi kalau dia sudah sakit, maka dari ujung rambut sampai ke ujung kaki jadi sakit. Itulah dia segumpal sekepal, namanya al-qalb. Qalb artinya ada yang bilang hati, ada yang bilang jantung. Yang segumpal sekepal itu sebesar ini, jantung Pak Ustadz, berdegup. Kata ibu-ibu di Danar, hati Pak Ustadz. Supaya mereka jangan kelahi, saya damaikan, jantung hati. Kenapa disebut jantung? Karena bentuknya seperti jantung pisang, sesuai dengan besar tubuhnya. Kalau saya, jantung saya ya sebesar ini, berdegup, berdetak. Itu kalau yang normal. Kadang jantung ini bisa bunyinya tidak normal. Biasanya dua. Yang pertama waktu jatuh cinta, yang kedua waktu jatuh tempo. Betul. Ngaku semua. Maka supaya jantung ini tenang, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati jantung menjadi tenang. Apakah Bapak Ibu pagi ini jantungnya tenang? Dirasa di sebelah kiri berdegup. Masih ada degupnya? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, kasih tahu Pak Imam. Kain kafan sudah siap. Makanya kalau kita kadang pergi ke masjid, dulu waktu saya tausiah di sini ada bapak-bapak dulu sudah duduk di sana. Mana dia? Kena serangan jantung Pak Ustaz. Jantung ini berhenti mendadak. Maka serangan jantung. Belum pernah kita tanya, Janu kenapa meninggal? Kena kudis Pak Ustaz. Kena panu Pak Ustaz. Enggak, serangan jantung. Maka betul kata Nabi, kalau dia baik, yang lain menjadi baik. Saya yakin dan percaya, subuh ini semua ini jantungnya baik-baik semua. Di dalam jantung itulah iman, di dalam jantung itulah ihsan, di dalam jantung itulah kebaikan. Jangan terlalu benci. Kenapa? Karena benci dan cinta letaknya sama. Di dalam itu bedanya hanya setipis kulit bawang. Benci betul, tiba-tiba jatuh cinta. Marah betul, tiba-tiba menjadi suka. Kalau suka pun jangan terlalu, karena boleh jadi nanti berubah menjadi sangat suka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Masya Allah, matahari sudah terbit di sebelah timur, berarti di sana Papua. Sebelah timur, kita sedang berada di Australia. Berarti sebelah barat tenggelam matahari di sana, kampung saya Sumatera. Sekarang di Maluku Tenggara jam 5.30. Berarti sekarang di Pekanbaru masih jam, beda 2 jam, jam 4.30. Kita sudah selesai sholat subuh, sudah zikir, sudah pengajian, mereka belum bangun sholat subuh. Berarti orang Maluku Tenggara lebih dulu masuk surga, lebih dulu bangun, lebih dulu ke masjid, lebih dulu zikir. Tapi yang tidak sholat lebih dulu juga masuk neraka. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikannya. Siapa yang sudah berbuat baik, tadi Bapak Haji Muhammad Tahir Hanubun menyampaikan, yang menyampaikan dakwah para habaib,
zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk para habaib, untuk para alim, untuk para ulama, untuk para imam, untuk para guru yang sudah memberikan nyawanya, tetesan puluh keringat air mata sehingga nenek moyang kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Mudah-mudahan Allah menempatkan mereka di surga Jannatul Firdaus, mengampunkan segala silap salah dan dosa mereka. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena mulutmu, khairum min umurin na'am, lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal paling bagus waktu zaman Nabi. Dalam hadis lain, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya dari Pekanbaru ke Jakarta naik pesawat 1,5 jam, dari Jakarta ke Ambon 3,5 jam, dari Ambon ke Tual 1 jam, dari Tual menyeberang ke Langgur, dari Langgur tadi ke Danar, tertidur bangun gelap, belum sampai juga lagi sampai. Bayangkan sekarang naik pesawat, naik mobil, mereka dulu naik perahu layar, dipukul ombak, dilepas gelombang, sampai dakwah Islam ke belahan timur Indonesia. Mereka lah orang yang masuk surga karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ustaz Somad sekarang tidak ada tantangan dakwahnya, datang ke saudara di Danar semuanya menyambut, semuanya tidak ada, hampir tidak ada tantangan. Itu pun masyarakat Maluku Tenggara, mohon maaf Ustaz Somad atas segala kesilapan kami, kekhilafan kami, kurang adab, kurang sopan, kurang santun. Saya bilang tidak ada, semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah, nikmat yang begitu besar. Mudah-mudahan semangat para da'i, semangat para imam, para ustadz untuk memperbaiki akhlak, iman, akidah anak-anak kita. Bapak ibunya alhamdulillah sudah soleh, sudah baik semua, amin. Tapi anak cucu kita kepalanya ini dirusak. TV, Facebook, internet, YouTube, Twitter, BBM, Instagram, kilogram, miligram, TikTok. Ustaz Somad jangan salahkan internet. Kami kenal Ustaz Somad dari YouTube. Oh iya juga. Jangan salahkan Instagram. Kami tahu berita pengajian Ustadz itu dari Instagram. Yang belum follow silakan follow. Jadi ternyata internet, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok seperti pisau yang matanya dua, satu ke bawah, satu ke atas. Kalau dipakai untuk motong ayam, motong ikan, bagus. Tapi kalau dipotong ke atas, habis. Makanya kita yang mengendalikan internet ini. Akhirnya masyarakat Danar, apa kata Pak Muhammad Tahir Hanubun, saya setiap pagi menonton tausiah Ustadz. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua, kami sudah sering bertemu dengan Ustadz. Di mana? Di alam ghaib. Di alam nyata kami subuh ini baru ketemu. Kami lihat Ustadz, oh ternyata lebih putih dari yang di YouTube. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertemuan kita ini pertemuan yang memanjangkan umur, memurahkan rezeki insyaallah. Sering-sering bertemu, sering-sering jumpa. Ketemunya di mana? Ketemunya di masjid. Supaya apa? Supaya dapat pahala i'tikaf. Hayya 'alas shalah. Langsung segera datang ke masjid. Ini sekarang banyak orang, hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Sombong angkuh, kenapa tidak datang ke masjid? Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, ada grup pengajian masjid Majelis Taklim Al-Matar. Al-Matar, saya lama mikir, mator itu hujan. Al-Matar itu hujan. Kok nama majelis taklimnya Matar? Rupanya Muhammad Tahir. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketemunya itu di majelis taklim.
Sehingga anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ketika anaknya nanya, mama, iya, dulu ketemu dengan ayah di mana? Ketemunya di majelis taklim Al-Matar. Indah mau diceritakan. Ketemunya di majelis taklim Ar-Raudhah. Ustaz kok tahu ada majelis taklim Al-Matar dan Raudhah? Kan ada tulisannya di belakang. Indah. Coba kalau ayah, iya, ketemu ibu dulu di mana? Waktu itu ada konser dangdut. Tidak enak ceritanya. Ketemunya di masjid, bertemunya di majelis taklim pengajian. Waktu itu siapa yang baca Quran? Yang baca Quran waktu itu Ustadz Husain dari Jakarta. Siapa yang tausiah? Yang tausiah waktu itu Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan guru-guru kita, habib-habib kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, sehingga telinga kita senantiasa mendengarkan dakwah pengajian. Karena iman ini kalau tidak disirami maka dia mati. Sama seperti pohon kayu ini mesti disiram. Maka pohon kayu, Masya Allah, pohon kayu yang ada di Danar ini memang pohon hidup semua. Beda di tempat lain. Kadang saya tausiah pengajian pas didekati, rupanya pohon plastik. Di Danar pohonnya hijau. Tadi tidak kelihatan. Sekarang setelah terbit matahari ada pohon yang besar sekali. Batang kayunya 3 drum. Nanti sebelum pulang saya mau foto di bawah pohon kayu besar. Untuk kenang-kenangan. Banyak sekarang orang tidak memelihara, menjaga pohon kayu. Allah mengatakan iman itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu yang baik. Bagaimana pohon kayu yang baik? Akarnya terhunjam ke tanah, cabangnya wa far'uha fis sama. Angin kencang datang, puting beliung, dia tidak akan tercabut. Kenapa? Karena akarnya akar tunggal dan pucuknya ke atas, batangnya tempat bersandar, pohon daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Saat panas terik orang bernaung di bawahnya. Itulah lambang daripada keimanan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Subuh ini saja sudah berapa kali kita dengarkan? Asyhadu an la ilaha illallah. Azan 2 kali. Dan kita yang mendengar menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Makanya waktu mendengar azan diam. Kalau ada yang ngajak ngobrol, gimana kabarnya kita main tuh? Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu qoman, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu salat sunnat tahiyatul masjid. Asyhadu an la ilaha illallah 4 kali. Salat qabliyah subuh, asyhadu an la ilaha illallah 5 kali. Salat subuh, asyhadu an la ilaha illallah 6 kali. Dan Ustaz Somad tadi sebelum berdoa, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa Ustaz mengulang-ulang la ilaha illallah? Karena kalau kita mau husnul khatimah, ucapan terakhir yang keluar dari mulut kita saat malaikat maut mencabut nyawa, ucapan terakhir adalah la ilaha illallah. Saat lahir anak saya letakkan kepalanya di sebelah kiri, saya azankan dia. Sampai saya ke rumah sakit, ditanya sama bidan, mau kemana bang? Dia panggil anak saya. Oh, bisa azan? Dia nanya, saya bisa azan? Saya ustad. Dia tanya, bisa azan? Saya pegang anak saya azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu azan untuk bayi. Sekarang banyak orang di masjid seperti azan untuk bayi. Allahu akbar. Itu untuk bayi. Kalau azan untuk masjid itu seperti azan Ustaz Husain tadi. Saya nggak bisa nirunya, suaranya bagus sekali.
Ini sekarang banyak azan untuk masjid dibuat azan untuk bayi, azan bayi dibuat azan untuk masjid. Pas anak baru lahir, Allahu Akbar, terkejutlah anaknya. Ini Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika anak kita baru, anak-anakku sekalian, ketika dulu kalian lahir kami mengazankan, yang kami minta sebagai seorang ayah adalah saat kami nanti mati, kalianlah yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu-ibu suaminya sakit di ruang ICU sakit, tidak ada orang lain karena kata security satpam nggak boleh orang masuk. Ibulah yang membisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Latihan besok subuh. Kalau suami nggak ke masjid, mulailah la ilaha. Ibu siap? Hati-hati bapak besok subuh. Mereka mau gladi besok. Udah siap? Pokoknya kalau sudah masjid memanggil as-salatu khairum minan naum, besok orang tidak ke masjid. Yang disalahkan muazzin. Kenapa kamu tidak ke masjid? Azannya terlalu slow. Paksa muazzin robah lagu baru. As-salatu khairum minan naum. Tidak juga ke masjid. Maka pakailah jurus ini. Besok kalau ada suami yang tidak ke masjid, ibu tidak perlu suara kuat-kuat, pelan saja. La ilaha illallah, langsung dia bangun. Apa ini kata dia? Ini pesan Ustaz Somad bang. Masya Allah, Masya Allah. Kepada PM2. PM2 ini apa Pak Ustaz? Persatuan Maitua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti bersama. Tapi pohon kayu kalau dia banyak angin kencang, dia saling menguatkan. Tapi pohon yang kuat sendirian bisa, tapi batangnya mesti banyak. Itu batangnya ada 3, ada 4 ranting bercabang-cabang. Maka pohon kayu mesti banyak. Maka kata Nabi SAW, masalul mu'minin kamasalil asjar. Perumpamaan orang beriman seperti pohon kayu yang banyak. Pohon kayu kalau dia banyak saling menguatkan. Datang angin dari sini, dia tidak akan patah. Datang angin dari sini, dia tidak akan tumbang. Maka kita mesti berjamaah. Ini majelis taklim ini pertemuannya seminggu sekali atau sebulan sekali? Bagus. Di dekat rumah saya ada namanya majelis taklim Az-Zahra. Itu 1 pekan sekali, hari Jumat sore ba'da asar, baca Yasin bersama. Jadi saya jamaah baca Yasin. Kenapa baca Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, maka insya Allah dimudahkan Allah segala urusan. Makanya banyak sekali jamaah yang ngadu ke saya, alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya kemarin itu susah sekali, begitu dibacakan Yasin mudah Pak Ustadz. Apanya? Langsung meninggal Pak Ustadz. Jangan kuat-kuat ibu. Dimudahkan Allah Pak Ustadz. Sulit jodoh, dibacakan Yasin, datang bapak-bapak, alhamdulillah Pak Ustadz, sejak saya baca Yasin saya udah bisa nikah sekali lagi Pak Ustadz. Ibu jangan ketawa, itu tanda setuju. Rezeki, ruko, usaha bisnis dibacakan. Saya pun biasa habis selesai baca Yasin, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi surat Yasin. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kemuliaan surat Yasin, dimudahkan Allah urusan kami, diberikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Habis itu sebutkan namanya dalam hati, waktu dalam hati. Yang kuat-kuat. Kalau kuat nanti ditanya, oh lain pilihan kita katanya. Itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini minta kepada Allah, karena Allah tidak akan sia-siakan. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman.
Tapi saya ngajarkan ustazah, saya tausiahnya di rumah ustazah ngajar tahsin, tajwid. Kita punya Ustadz Husain, tajwid Yasinnya mesti dibetulkan. Karena banyak orang baca nih mau cepat-cepat selesai aja, nggak jelas pangkal. Turja'un fayakun. Nah, jadi bacanya 5 ayat dulu. Ibu, sore Jumat ini kita kan biasanya baca bersama-sama. Ini kita perbaiki bacaan ya. Ibu dulu silakan Bu, 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waduh, kalau kayak gini seminggu baru selesai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Ibu selanjutnya Bu. Batu. Jangan diejek, jangan nggak bisa ngaji ya, jangan. Hari gini hari edan, zaman luar biasa, udah mau kiamat, orang mau datang pengajian ke majelis taklim Al-Matar, majelis pengajian Raudhah, itu sudah alhamdulillah dia udah mau datang, itu sudah alhamdulillah. Yang penting ngaji ini 4D, datang, duduk, dengar, diam, sementara kue datang. Ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa. Saya belum pernah marah sama jamaah kalau pengajian ngantuk. Paling suara saya kuatkan. Palestina, agak lama. Israel, yang penting udah ngaji itu sudah alhamdulillah. Karena dengan ngaji itu menguatkan hati kita yang lemah, hati kita yang galau. Jangan di rumah dulu datang setan, apalagi kesambat, apalagi datang tetangga. Dulu orang kalau mau cerita aib orang lain mesti datang ke rumah orang, mesti bertamu ke rumah orang. Zaman sekarang tidak, di rumah, di kamar, di toilet, pintunya dikunci, tetap bisa membicarakan aib orang lain melalui apa? Grup WhatsApp. Bengkak tuh jempol, habis waktu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka majelis taklim ini mesti terus dijaga. Yang belum ikut segera, saudaraku yang ada di Danar, yang sudah ikut majelis taklim Al-Matar dan Raudhah, alhamdulillah. Yang belum bergabung segera bergabung insya Allah. Yang sudah diajak enggak juga bergabung, loh. Ini menguatkan kita semua. Duribat alaihimuz zillatu ainama suqifu. Manusia itu akan senantiasa direndahkan, dihinakan, dijatuhkan dimanapun mereka berada. Yang membuat kita kuat ini cuma 2. Illa bihablim minallah wa hablim minannas. Tempat kita berpegang ini 2. Yang pertama hablum minallah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan tinggalkan sholat, bukan somat. Sholat, mencari menantu, cari menantu yang sholat, soleh. Serba salah. Jawab pertanyaan Ustadz, kami jawab soleh, dia bilang sholat. Nanti kami jawab sholat, dia bilang soleh. Nanti kami jawab sholat, soleh, dia bilang sodako. Maka ini semua mesti kita perhatikan. Ustadz Somad, anak saya ini perempuan Ustadz, alhamdulillah baru lulus fakultas kedokteran. Dalam hati saya, Bu, saya udah nikah. Ustadz pede sekali dia mau nawarkan. Rupanya dia mau nanya, gimana caranya mau nyeleksi calon mantu saya Pak Ustadz. Saya bilang, ibu cari dia yang sholat. Gimana saya tahu dia sholat? Ajak, suruh anak ibu, jangan ketemu berdua, setan ketiga. Maka mesti ketemu dengan keluarganya. Ajak dia ketemu hari Jumat jam 12 siang. Terus Pak Ustadz, kalau dia mau ketemu jangan terima.
berarti dia nggak sholat Jumat. Tapi ini tidak bisa dipakai lagi karena sudah bocor soalnya. Nanti kita buatkan soal yang baru. Saya sudah banyak ketemu jamaah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, ya, saya dulu menyangka kalau nikah sama dia akan bahagia Ustadz, dia orang kaya, mobilnya, rumahnya, tapi ternyata sekarang saya menderita Pak Ustadz. Kenapa? Dia nggak sholat Pak Ustadz. Gimana rasanya serumah sama orang nggak sholat? Rasanya Pak Ustadz seperti tidur sama babi hutan. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu pulang ke rumah ngomongnya kasar. Benar kata Ustadz tadi bang, saya selama nikah sama abang ya rasa jangan sakit hati orang, lembut aja. Sambil nanti masak sarapan ibu nyanyi, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya. Itu kalau nggak hafal syair. Pas sekali lagu ini dinyanyikan di Danar, pohonnya ada, yang nggak sholatnya pun ada. Jangan gitu Pak Ustadz. Nah, jadi ibu-ibu jangan mentang-mentang udah ngaji di majelis taklim Al-Matar Raudhah lalu pulang ke rumah manggil suami, sini duduk, ya ayyuhalladzina kafaru. Nggak boleh begitu, itu menyinggung perasaan orang, sakit hati dia. Karena bagaimanapun dia adalah suami ibu, ayah dari anak-anak ibu. Mereka adalah imam. Mereka adalah imam. Maka suami itu adalah imam. Tidak mungkin bapak bisa menyuruh istri sholat, 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 sholat. Abang nggak sholat. Lagi cuti. Nggak bisa. Maka sholat ini adalah tiangnya. Nanti kalau kita sampai di Masjid Nabawi, bisa sholat di Taman Raudhah, sholat di mihrab tempat Nabi sholat, di tiang sebelah kiri ada tulisan, panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita bisa ke tanah suci insyaallah. Di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama, dan sholatnya di Masjid Al-Matar. Masjid kita Masya Allah cantik, bagus, lapang, cuman agak sempit karena jamaahnya penuh. Mudah-mudahan subuh besok dan seterusnya penuh. Ustadz Somad ini nyindir? Enggak, saya ustadz yang tidak pandai sindir menyindir, dan saya ustadz yang tidak bisa dibisiki panitia. Pernah satu panitian bisikin saya, Ustadz tolong nanti sampaikan tentang orang yang bersedekah, ngambil sedekahnya lagi maka masuk neraka. Loh, kok ngomong gitu Pak Ketua Masjid? Karena ada jamaah yang udah nyumbang ngambil uangnya lagi. Oh, saya ceramah. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah sedekah ngambil sedekahnya lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya. Rapi-rapi saya sampaikan. Setelah selesai pengajian, kata ketua masjid, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Maka saya nggak mau saya nyindir-nyindir. Dan saya ke Danar ini datang, tidak ada bisikan-bisikan apa-apa. Saya murni dibawa untuk bertemu dan nanti berziarah ke kampung almarhumah ibu dari Bang Umar. Begitulah kalau punya anak sayang sama ibu, sudah meninggal pun dibawakan ustadz. Beda kalau anak tidak dididik agama, sudah meninggal pun ibu tetap juga dibawakan orang ke kampungnya, yang dibawa bukan ustadz, penyanyi dangdut. Kenapa? Karena dulu waktu kecil anaknya didengarkan Keong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, pulang-pulang berbadan dua. Nauzubillah.
Malu saya sebetulnya mengucapkan ini di depan tokoh masyarakat kita, di depan masjid lagi, di depan imam kita. Tapi ini kenyataan. Maka dengarkanlah anak-anak kita lantunan solawat, berzikir, baca Quran. Masya Allah, setelah terbit matahari semuanya terlihat dengan jelas. Pokok kayu makin jelas, dan gambar saya dengan Pak Muhammad Tahir Hanubun makin jelas di sana. Begitu banyaknya yang membuat acara ini terwujud sempurna, tapi yang ada cuman kami berempat saja. Saya, Pak Muhammad Tahir, Habib Arifki Al-Hamid, dan Bang Umar K. Masya Allah, tabarakallah. Lalu kami Pak Ustadz yang masang tenda, yang masang karpet. Kalau dibuat semua penuh lah baliho itu. Bukan berarti yang tidak ada gambarnya tidak dicatat malaikat. Ada yang tidak luput. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Salatnya luar biasa, zikirnya Masya Allah, tertulis di atas mimbar, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Itu di mimbar Masjid Al-Matar. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari. Aku tidak mencari ridho siapapun. Mencari ridho manusia sulit, mencari ridho makhluk, kita hanya disuruh mencari ridho Allah. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan minta surga. Kenapa jangan minta surga? Karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah. Ibu yakin masuk surga? Saya yakin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Datang sahabat, ya Rasulullah, ya, wa in zana wa in sarak. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Enak enggak tuh? Loh, agama apa ini? Masa mencuri berzina tetap masuk surga? Transit dulu di neraka. Dan kita tidak mau transit, kita mau langsung masuk surga. Karena sesuai dengan yang diajarkan pada kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Danar ini semuanya selamat dari neraka insyaallah. Ustadz kok bisa ngomong begitu? Karena di sini tidak ada orang jahat, baik-baik semua. Dari mana Ustadz tahu orang danar ini baik semua? Buktinya tiang masjidnya emas, nggak ada yang hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya berlimpah, alamnya indah, tanam-tanamannya hijau, lautnya Masya Allah tabarakallah, pemimpinnya adil dan amanah. Ini maka kita jaga ini, kita pelihara dengan hablum minallah, hablum minan nas. La yabitu syab'anan, nggak boleh tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga kelaparan. Khusyuk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tahajud malam, tetangga di sebelah lapar. Tidak masuk surga. Walaupun sholat tahajudmu sampai bengkak kaki, tidak masuk surga kalau sampai tetangga di samping kelaparan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Alhamdulillah, di Danar pun tidak ada lagi fakir miskin, anak yatim. Mudah-mudahan kita bantu itu semua. Tapi kita sebagai masyarakat biasa nggak bisa banyak bantu. Paling yang bisa kita bantu 2-3 rumah. Tapi ada yang bisa membantu banyak. Siapa dia?
tanda tanya. Pilihlah orang yang peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua anak yatim fakir miskin biaya sekolahnya dibantu melalui APBD dan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Setuju? Siapa bilang tidak bisa? Bisa apa tidak bisa? Bisa. Dengan segenggam jabatan kekuasaan pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Palestina tidak bisa merdeka? Karena tidak ada orang yang punya kekuasaan. Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Palestina. Umar bin Khattab bisa membebaskan Palestina. Umar K bisa membebaskan Palestina. Takbir. Didik anak-anak kita dengan pendidikan. Apa Bapak Ibu yakin Danar ini masih tetap ada orang sholat berjamaah 50 tahun akan datang? Yakin? Saya yakin. Berapa persen? 100%. Dari mana Ustadz yakin? Ini ketua masjidnya di bawah. Mereka lagi membahas siapa Ustadz yang mau kita undang. Ini yang perempuan, ini ketua Dharma Wanita. Anak-anak ini kita bawa ke masjid. Anak-anak kita bawa ke masjid. Jangan sampai anak tidak ada di masjid. Saya sampai hari ini kalau pulang ziarah ke makam almarhumah ibu saya sholat di masjid, saya ingat di mana saya dulu waktu kecil, tempat paling favorit saya. Masya Allah, ketua masjid sudah naik ke atas. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Satu di, Masya Allah. Kepala ketua masjidnya bukan? Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, calon ketua masjid, silakan duduk. Ustaz lanjut dulu. Dulu. Jangan kemana-mana. Ya. Pembahasan nanti ya. Subuh ini kita sedang membuat sejarah. 2023 Ustaz Somad datang. 2033, 2043 mereka akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, menjadi bupati, menjadi gubernur Maluku. Mereka, apakah dulu Ustaz Somad tahu akan jadi apa 20 tahun akan datang? Saya tidak pernah tahu. Tapi Allah berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Fotonya minta ke Bang Umar, ada di handphonenya. Nanti dicetak besar-besar, sebesar pintu. Tempel di dinding. Setiap hari dia akan melihat, dia berpikir, dulu aku foto dengan Habib Rifki Al-Hamid di sebelah kiri, Ustaz Somad di sebelah kanan. Mereka malu kalau kami pacaran. Malu kalau kami buat dosa. Dari kecil kami sudah dibawa ayah ibu kami ke masjid. Kami dikenalkan dengan Habib. Kami didudukkan bersama ulama. Kami duduk sampai acara selesai. Manis senyumnya, Masya Allah. Ibu kalau mau cari menantu, booking dari sekarang. Jangan nanti udah diambil orang baru nangis. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jaga hati, hubungan dengan Allah, jaga dengan sholat, zikir, baca Quran, pengajian. Hubungan dengan manusia, jangan menyinggung perasaan orang. Jaga hati, jangan dirusak karena orang rehab rumah masuk ICU. Orang yang beli kulkas, dia yang kedinginan. Ini hari apa?
Hari Ahad acara akikah, walimah, nikah, pesta. Datang pulang dari pesta, detak jantung nggak normal. Bapak langsung telepon dokter puskesmas. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Tolong datang ke rumah ini, Mai tua sudah tidak bisa tenang ini. Lalu datang diperiksa, bawa balon berwarna hitam. Tolong jangan jauh-jauh dari rumah ya. Kenapa? Ini tensinya 180/130. Detak jantung tidak normal. Tadi ada makan daging kambing? Enggak ada. Sate kambing? Enggak ada. Sop kambing? Enggak ada. Soto kambing? Enggak ada. Ternyata memang bukan salah kambing. Maka jangan kambing hitamkan karena dia sudah bukan salah kambing. Lalu salah siapa? Waktu undangan tadi ada orang yang gelangnya besar. Waktu mau ngambil lagi, yang gelang besar ini pun menunjukkan pula. Mana rendangnya? Jam berapa ya sekarang? Gatal ya. Aduh. Ini Ustadz Somad ini kelihatannya menyindir kami. Mohon maaf, dari tadi saya nggak ada ngeliat ke bawah, mata saya ke atas terus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang hatinya bersih, ya nggak masalah. Betapa ruginya kita ngelihat nikmat orang malah kita sakit, yang ternyata gelangnya itu pun imitasi. 2 kali kita rugi. Yang punya orang dan bukan emas pula. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, ngaji kita dua-duanya baik. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya mulai jam 5.10, sekarang sudah jam 6.10. Ternyata ngomong di depan orang yang hatinya terbuka baik, itu 1 jam berdiri nggak terasa. Kira-kira kalau saya tambah 1 jam lagi masih sanggup? Masih kuat? Saya nggak kuat. Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh berkah ini. Puncak dari ngaji kita adalah doa. Doa kita akan dibimbing oleh Sayyidi Al-Habib. Darah beliau, darah Nabi Muhammad mengalir dalam tubuh beliau. Itu maka setiap doa saya selalu minta barokah Habib Rifki Al-Hamid. Memangnya Ustadz Somad nggak ada darah Nabi di badan Ustadz? Ada, Nabi Adam. Karena kita ini semua keturunan Nabi Adam. Yang nggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan nggak ada saya ngomong gitu. Kata Charles Darwin selama menyampaikan tausiah 1 jam ini, saya baru pertama kali ke Danar ini kan. Kenapa kita seperti udah sering ketemu? Kata jamaah, Ustadz aja yang sok akrab. Ini masalahnya masalah walaupun tinggal di ujung Sumatera sana dan sekarang sedang berada di Danar di wilayah timur Indonesia, jarak tempuhnya jauh sekali, tapi hati kita ternyata dekat. Jauh di mata, dekat di handphone. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung perasaan. Mau Bapak Ibu mau maafkan saya? Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di padang mahsyar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mari kita khusyukkan hati, minta ampun pada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.